aktivitas bertani sama bergaul dengan para petani, pemberdayaan pertanian, itu akhirnya merubah mindset saya selama ini yang kurang seimbang antara berpikir untung rugi dengan berpikir sosial. Nah, dengan bertani ini saya menemukan keseimbangan berpikir, keseimbangan mindset saya. Walaupun usia sudah 68, tapi bagi saya usia itu saya abaikan. Saya nggak pernah menghitung usia saya berapa. Yang penting saya tetap beraktivitas, saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kerja di perusahaan BUMN itu kurang lebih 33 tahun. Itu kasihan ya, bapakmu kok dulu kerja di kantoran di kota, sekarang kok tiap hari itu ke kebun, ke sawah. Mulai dari pengolahan sampai jadi tanaman. Itu yang terakhir ini kurang lebih 12 hektar. Itu pupuk untuk benihnya itu semua dari pupuk yang kita buat. Itu yang mendasari saya semakin senang untuk melaksanakan program The Gade Integrated Farming. Karena itu program itu sangat membantu pemberdayaan petani. Kalau tanahnya dirusak, berarti apapun yang kita tanam di atasnya akan tumbuh tapi merana. Tapi kalau tanahnya itu bagus, subur, dan kita jaga, itu akan melahirkan, akan tumbuh tumbuhan yang bagus. Tilkal darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan wala fasadan. Jadi Allah jadikan negeri akhirat itu bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri dan bukan untuk orang-orang yang merusak bumi. Jadi kalau kita atau si Mas merusak bumi, ingatlah bahwasanya Allah jadikan akhirat bukan untuk orang-orang yang merusak bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sanjoko Tanoyo, umur 68 tahun, tinggal di Desa Mbetek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Aktivitas masa pensiun saya ini saya gunakan untuk berkegiatan dalam pertanian sekaligus berkegiatan untuk pemberdayaan petani di Desa Mbetek, Kabupaten Madiun pada umumnya. Bermanfaatnya kegiatan saya ini khususnya dalam melaksanakan integrated farming. Integrated farming adalah pertanian terpadu, khususnya pembuatan pupuk organik yang diajarkan kepada kelompok tani atau komunitas tani di Desa Mbetek, Kabupaten Madiun. Saya masuk ke Desa Mbetek ini pada saat COVID-19 lagi marak-maraknya, sekitar tahun 2020, yang memang sebetulnya saya asli dari Desa Mbetek ini. Kemudian pertama kali, terus terang kami bingung mau mengadakan kegiatan apa. Awalnya masuk ke Desa Mbetek ini saya belajar tentang bertani. Kemudian pada akhir 2022 kami disponsori oleh PJSL Pegadaian mengadakan pelatihan untuk membuat pupuk organik kepada para petani di Desa Mbetek ini. Pelatihan itu sangat membantu sekali bagi kami di Desa Mbetek ini, khususnya dengan pupuk semakin mahal, pupuk semakin langka, khususnya pupuk kimia. Dengan adanya pelatihan membuat pupuk organik ini sangat membantu sekali kami para petani di Desa Mbetek ini. Saya milih pertanian itu karena di samping olah fisik juga olah pikiran dan tantangannya itu semakin menarik.
Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Saat kerja di BUMN menjelang pensiun, saya itu terus terang mau berbuat apa. Setelah pensiun nanti mau berkegiatan apa. Pada suatu saat saya mengikuti pengajian di perusahaan. Saya tanya kepada Ustadz, konsep pensiun menurut agama Islam itu seperti apa? Itu sesuai dengan keyakinan saya. Kemudian Ustadz itu menjawab bahwa mengutip salah satu surat Al-Insyirah ayat 7 mengatakan bahwa jika kamu selesai mengerjakan sesuatu atau mengerjakan suatu urusan atau pekerjaan, maka kerjakanlah urusan baru secara sungguh-sungguh. Kira-kira seperti itu, Ustadz itu bilang ke saya. Artinya menurut pemahaman saya saat itu, artinya setelah pensiun saya harus tetap berkegiatan, harus tetap bekerja. Nah, saat itu saya waktu itu kerja di Jakarta, kemudian pensiun, saya tetap bekerja ganti di perusahaan swasta. Tapi hitung-hitungan saya tetap uang, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Akhirnya datang COVID-19 memaksa saya harus ke desa kecil ini sehingga aktivitas bertani sama bergaul dengan para petani, pemberdayaan pertanian itu akhirnya merubah mindset saya selama ini yang kurang seimbang antara berpikir untung rugi dengan berpikir sosial. Nah, dengan bertani ini saya menemukan keseimbangan berpikir, keseimbangan mindset saya, sehingga saya bisa menikmati kegiatan ini sampai hari ini walaupun usia sudah 68, tapi bagi saya usia itu saya abaikan, saya nggak pernah menghitung usia saya berapa, yang penting saya tetap beraktivitas, saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya kerja di perusahaan BUMN itu kurang lebih 33 tahun. Setelah pensiun dari BUMN itu saya dipekerjakan di organisasi yang bernaung di BUMN tersebut, yaitu dana pensiun BUMN tersebut selama 2 tahun. Kemudian setelah itu saya bekerja di perusahaan swasta sampai akhirnya COVID. Artinya saya tetap berkegiatan bekerja di Jakarta, baik di perusahaan swasta maupun konsultan. Akhirnya sampailah COVID-19 memaksa saya untuk pulang ke desa. Setelah bekerja sekian tahun di BUMN itu saya pernah menjadi kakanwil, kemudian di beberapa tempat di Kupang, di Surabaya, terakhir kakanwil Jakarta. Kemudian setelah itu saya menjadi Kapusdiklat BUMN tersebut, atau jelasnya saya BUMN yang tempat bekerja adalah Pegadaian. Jadi saya pernah menjadi kepala Pusdiklat di Pegadaian, kalau sekarang namanya Corporate University. Kemudian setelah itu saya ditugaskan menjadi Direktur Utama Dana Pensiun Pegadaian. Nah, setelah selesai dari Pegadaian, saya kerja di swasta menjadi Direktur SDM perusahaan swasta. Setelah itu menjadi konsultan perusahaan gade, sampailah pulang kampung untuk menekuni pertanian ini. Awalnya saya tidak terpikir ke integrated farming waktu masuk desa sini. Karena apa yang harus saya kerjakan, kemudian saya belajar ikut pelatihan online tentang pemeliharaan atau ternak domba. Nah, setelah saya ikut pelatihan, kemudian saya melaksanakan step-step apa yang disampaikan oleh instruktur itu. Maka awalnya secara pribadi saya mulai berpikir tentang ternak domba. Setelah perjalanan 2 tahun saya ternak, kemudian dapatlah pelatihan dari Pegadaian. Awalnya itu belum muncul istilah The Gade Integrated Farming. Hanya pelatihan membuat pupuk organik di bawah bimbingan Ustadz Baharbin. Berjalannya waktu 1 tahun, muncullah program dari Pegadaian itu The Gade Integrated Farming. Lah, apa yang saya lakukan itu, mulai ternak, kemudian kolam ikan, itu ternyata sangat mendukung program The Gade Integrated Farming. Setelah selesai pelatihan, maka saya membentuk komunitas Konco Tani.
Nah, akhirnya setelah terbentuk komunitas itu untuk menaungi komunitas ini berkaitan dengan melaksanakan program 3D Integrated Farming tersebut. Kebetulan saya ketuanya. Jadi setelah pelatihan kami membuat pupuk ada 4 jenis. Setelah diproduksi sampai hari ini kita masih bagikan gratis kepada para petani. Baik yang padat maupun yang cair. Sampai hari ini kita sudah membagikan 1.500 liter pada para petani. Terus terang sampai hari ini kami belum berbicara tentang bisnis. Nanti kalau sudah yakin produk ini bermanfaat luas dan kami lagi menunggu izin edar dan merek yang sedang diurus, nanti insya Allah akan kita komersialkan. Tapi misi sosial kami di sini tempat belajar membuat pupuk, sekaligus yang cair rencana saya tetap kami bagi gratis. Jadi pupuk yang kita bagi ternyata tergantung tingkat kesuburan tanah. Namun hanya sedikit yang uji coba murni pakai pupuk organik ini, masih sedikit. Rata-rata para petani itu menggunakan campuran. Tapi paling tidak bisa mengurangi pupuk kimia itu sampai 40%. Ternyata setelah uji coba terakhir yang saya lakukan, ternyata sebelum digunakan pupuk kimia, kalau diberikan kompos atau pupuk padat, hasilnya akan berlipat dan mengurangi pupuk kimia. Nanti ke depan kami berkeinginan bisa menggunakan pupuk 100%. Tapi ternyata harus bertahap. Rata-rata setelah kami tanyakan, itu pupuk yang kita buat ini mengefisienkan pemakaian pupuk kimia. Dan perlu saya sampaikan, bagi yang ikut pelatihan saat itu bisa langsung membuat sendiri. Karena bahannya itu sangat mudah dan prosesnya sangat mudah. Tapi bagi yang belum bisa membuat sendiri, kami bagi gratis. Nanti setelah tahu manfaatnya, kita ajari membuat, baik padat maupun cair. Kalau pupuk padat yang kami jalankan atas dasar bimbingan dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Jadi yang datang ke sini untuk mengadakan bimbingan itu Profesor Tamat sama Profesor Lukas dan Dr. Ning. Pertama, pupuk padat. Bahan pokoknya itu adalah kotoran kambing. Bisa kotoran sapi juga bisa. Yang kedua adalah abu. Yang ketiga itu adalah grajen. Grajen itu apa ya? Kalau ada orang geraji itu kan ada limbahnya itu. Berikutnya adalah kapur dolomit. Yang berikutnya lagi adalah aktivator. Bisa beli, ada di toko, tapi kami ini membuat sendiri yang namanya enzymatic. Itu yang saya pakai untuk fermentasi. Jadi dari bahan ini pertama kali dihamparkan kotoran kambing. Kemudian disiram pakai aktivator. Kemudian ditumpuk gergajian, disiram pakai aktivator. Tapi lihat tingkat kebasahan kotoran kambing itu. Kalau terlalu basah, sedikit aja dikocor sama pembenah tanah. Kemudian kalau kering, itu agak banyak, nggak apa-apa. Tingkat kelembapannya. Setelah itu dicampur lagi dengan abu. Kemudian campur dolomit, itu diaduk. Kemudian itu didiamkan selama 1 minggu. Harus dicek temperaturnya. Pakai temperatur batang itu, ditancapkan di tumpukan kompos itu. Kemudian kalau misalnya terlalu panas, itu harus ditambah air. Nah, setelah 1 minggu nanti diaduk, dipindahkan ke tempat berikutnya. Nah, setelah 3 minggu itu sudah jadi. Nah, biasanya kalau sudah jadi kita tumpuk di sini siap untuk digiling. Setelah dihaluskan, baru siap diimplementasikan. Kami sedang menguji coba di tanaman padi. Sebelum disemprot itu diberi paket lengkap, yaitu pupuk organik padat, kompos, kemudian enzymatic, pembenah tanah, itu sebelum tanam. Setelah tanam, kira-kira 1 minggu disemprot dengan PSB, dicampur dengan kohe cair. Itu pertumbuhannya itu bagus sekali. Yang musim tanam dulu, para petani itu lebih condong disemprot pakai PSB. Nah, musim tanam ini kami uji cobakan lengkap. Nah, itu pertumbuhannya itu bagus.
Nah, nanti untuk selanjutnya dari uji coba itu ternyata pupuk padat itu memegang peranan penting. Kompos itu memegang peranan penting untuk pemupukan itu. Makanya kami memprogramkan membuat pupuk kompos ini lebih banyak lagi. Kebetulan kami masih mempunyai stok di kandang. Perkiraan kami masih ada 6 ton. Nanti siap untuk diproses produksi. Awalnya saya masuk di sini, hitungan saya itu untung rugi. Saya ternak juga ngitung untung rugi saya berapa, kemudian saya nanam padi itu untung ruginya berapa. Saya sempat down, pernah menanam padi dengan hama tikus yang bertubi-tubi. Karena hitungan saya ini untung rugi. Setelah dapat pelatihan membuat pupuk organik, mindset saya jadi berubah. Berubahnya begini, ternyata bertani itu ada sesuatu, apalagi membagi pupuk itu yang membuat mindset saya itu berubah itu setelah kami membagi pupuk yang kita buat itu secara gratis itu melihat para petani berbondong-bondong untuk minta pupuk atau menerima pupuk itu langsung berubah mindset saya. Wah, selama ini berarti saya ini tidak seimbang. Nah, setelah saat itulah saya betul-betul secara bertahap menata ulang pola pikir saya. Sehingga sekarang ini konsentrasi saya melaksanakan program integrated farming ini, saya konsentrasi untuk bagi pengalaman, bagi ilmu. Basecamp ini tempat belajar bersama-sama untuk para petani itu kedepannya menjadi petani mandiri. Pengertiannya, pupuk itu merupakan salah satu faktor produksi. Pupuk organik itu juga memperbaiki kondisi tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun dipupuk kimia itu menjadi keras. Nah, secara bertahap itu mindset itu yang saya tanamkan kepada diri saya maupun kepada teman-teman. Secara pribadi, terus terang kegiatan TJSL yang dinamakan program Tegade Integrated Farming membuat kegiatan saya semakin semangat. Apa yang mungkin saya semangat? Program ini akan memberdayakan para petani. Makanya saya terus belajar, walaupun saya bukan background pertanian, tapi saya bisa cerita kepada teman-teman para petani, ayo belajar bareng-bareng tentang pertanian ini. Program ini menurut saya sangat bagus. Makanya saya salut ya, angkat topi dengan Pegadaian ya. Setelah 1 tahun pelatihan pupuk organik terus dilaksanakan di masyarakat, dilanjutkan dengan bimbingan dari para pakar. Dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman Fakultas Pertanian itu membimbing kami. Ada kepala desa kami itu juga heran, kok ada profesor mau datang ke desa kami. Datang ke sini memberikan pencerahan kepada para petani di sini. Apalagi saya tanya kepada para petani dan Pak Lurah, Pak, pernahkah desa sini adakan pelatihan tentang pertanian khususnya tentang pupuk organik? Belum pernah. Makanya pelatihan yang diberikan Pegadaian melalui program CSR Tegade Integrated Farming itu sangat sekali membantu. Berapa hektarkah yang merasakan pupuk ini atau berapa luasan? Hektarannya itu saya nggak ngitung persis, cuman dalam musim tanam ini, kebetulan sekretarisnya ini mengerjakan aplikasi pupuk ini, baik pembenihan maupun langsung di sawah. Beliaunya ini mengadakan pembenihan, artinya mulai memborong pertanian, mulai dari pengolahan sampai jadi tanaman. Itu yang terakhir ini kurang lebih 12 hektar. Itu pupuk untuk benihnya itu semua dari pupuk yang kita buat. Dari awal saya itu memang suka bekerja ya, baik di perusahaan BUMN maupun di ini. Keluarga saya itu sudah menyadari bahwa kesenangan saya itu berkarya terus berkarya. Sampai akhirnya memutuskan di pertanian. Awalnya istri saya
itu kasihan ya, bapakmu kok dulu kerja di kantoran di kota, sekarang kok tiap hari itu ke kebun, ke sawah. Tapi lama-kelamaan, karena saya menikmati aktivitas ini, lama-lama juga menyadari yang susah berubah itu bukan sayanya, tapi keluarga saya yang sebetulnya hanya merasa kasihan aja. Padahal yang menjalani itu sangat senang, sangat happy. Apalagi sekarang ini aktivitas saya ini bermanfaat bagi orang lain itu nyata. Kalau kemarin waktu dinas di perusahaan itu peran saya itu kecil ya untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau sekarang real nyata. Karena aktivitas saya di desa ini, akhirnya oleh masyarakat, saya diminta untuk menjadi pengurus yayasan yang menaungi masjid dan musola-musola di desa Bedek ini. Saya gabung di yayasan, kebetulan saya ketua pembina yayasannya. Ya hidup ini ternyata hanya mengalir aja. Urip sak dermo nglakoni. Hidup ini hanya menjalani aja. Tentang nanti mau kegiatan apa, jadi apa, ternyata Tuhan sudah mengatur semuanya. Itu akhirnya kesimpulan saya seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Rahman. Kegiatan sehari-hari saya sebetulnya mengajar di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pendidikan saya sebetulnya dari SD, SMP, SMA itu di pesantren ya. Kemudian saya kuliah di jurusan pendidikan di S1. Awal mula saya itu bertani sebetulnya atau bekerja dalam bidang pupuk diawali dari tahun 2012. Tahun 2012 itu saya ada kegiatan, ada di volunteer panti sosial anak asuh itu. Pada saat itu sedang menerima hafalan di juz 30 surat Abasa kalau tidak salah ayat 23 dan ayat 24. Ketika ada dua anak santri itu sedang hafalan tahfiz ke saya, kemudian di ayat 23 dan 24 anak-anak santri tersebut saya suruh berhenti untuk tidak melanjutkan setoran hafalan. Bunyinya ini adalah kallala mayaqdima maroh falyanzuril insani ila ta'amihi. Kalau saya mudahkan, terjemahan bebasnya adalah sekali-kali jangan begitu Bahar. Sebetulnya kamu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saya berpikir perintah Allah itu banyak untuk diri kita, kemudian kepada manusia, kepada Allah itu sendiri, itu banyak perintah-perintah Allah yang disuruh kita berbuat baik. Tapi pada saat itu, saya seperti terbesit dalam pikiran saya, berarti saya belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sampai dalam ayat 24 di situ, kamu Bahar memperhatikan apa yang kamu makan. Sebab dari yang kita makan, kemudian sampai kepada diri kita, badan kita, kemudian melahirkan energi. Bukan hanya sebatas itu saja, saya ambil dari doa mau makan itu intinya adalah diberikan keberkahan atas rezeki, kemudian agar aku dijauhkan dari api neraka. Setelah saya mendapat energi dari makan tersebut, agar saya dari makanan tersebut menjadi seorang muslim yang baik. Makanya saya berpikir pada saat itu di surat Abasa ayat 23 dan 24 itu, oh berarti saya harus memperhatikan apa yang saya makan. Berarti makan atau itu dari nabati atau dari hewani. Kalau makanan misalnya sayuran, saya harus melihat dan harus perhatikan dari mana proses tanaman tersebut. Tanah tersebut hidup di mana? Oh, dari tanah. Oh, tanah berarti saya kesimpulan tanah yang baik dan tanah yang subur berarti akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Nah, dari situ saya mulai berpikir dan mencoba bagaimana tadi agar tumbuhan itu subur berarti harus tanah yang subur. Berarti harus manusia harus menjaga tanahnya. Kalau tidak dijaga berarti tidak akan subur pula apa yang ada di atas tanah itu sendiri. Kalau tanahnya dirusak berarti apapun yang kita tanam di atasnya akan tumbuh tapi merana. Tapi kalau tanahnya itu bagus, subur dan kita jaga, itu akan melahirkan, akan tumbuh tumbuhan yang bagus. Nah dari situ surat 7 ayat 58 atau Al-A'raf ayat 58. Seperti itu gambarannya. Kemudian di ayat-ayat yang lain pun tentang bertani itu banyak sekali. Nabi Soleh berkata, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya. Kemudian Nabi Soleh meneruskan kembali perkataan atau wahyu Allah, huwa ansyakum minal ardi, dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah, wastamarakum fiha, dan kamulah yang akan memakmurkan tanah. Artinya
Artinya kita sebagai manusia selain kita beribadah kepada Allah, tidak di situ saja ternyata. Tapi kita harus bagaimana memakmurkan bumi Allah. Karena kita diciptakan dari tanah. Nah hari ini kan kita hanya mungkin, maaf tanda kutip, beribadah saja. Tapi bagaimana memakmurkannya, menjaganya. Tugas siapa menjaga bumi? Kalau bukan kita sebagai manusia, semuanya harus menjaga bumi. Artinya menjaga bumi, jangan buang sampah sembarangan, jangan meracuni tanah, jangan merusak tanah. Kan tidak ada yang hari ini mau menjaganya itu. Diri kita saja tidak mau diracuni. Ya kan, maaf, satu sintetik itu racun atau obat. Itu pasti racun tuh. Jangan sampai merusak bumi. Nah, ini intinya. Sebab kenapa tidak boleh merusak bumi? Ini kan pertanyaan besar, ya enggak? Dan ini mungkin perlu diketahui oleh kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83 itu kalau tidak salah, tilkal darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan wala fasadan. Jadi Allah jadikan negeri akhirat itu bukan untuk orang-orang yang menyombongkan diri dan bukan untuk orang-orang yang merusak bumi. Jadi kalau kita atau si Mas merusak bumi, ingatlah bahwasanya Allah jadikan akhirat bukan untuk orang-orang yang merusak bumi. Awalnya PT Pegadaian Wilayah Bogor pada saat itu memberikan sumbangan kepada salah satu panti sosial yang saya pada saat itu menjadi volunteer di dalamnya. Pada satu titik tertentu di kurang lebih di 2017-18 itu kami mencoba untuk memberikan agar PT Pegadaian itu memberikan sesuatu yang produktif, bukan hanya sebatas konsumtif. Maka pada saat itu PT Pegadaian memberikan bantuan kepada panti sosial anak asuh itu berupa aquaponik. Jadi di atasnya adalah sayuran atau tanaman yang kemudian di bawahnya adalah kolam ikan. Kemudian ada sub pelaksana daripada TJSL itu, spendornya. Kemudian kami di panti sosial anak asuh itu diberikan pelatihan, semacam pelatihan, tapi hanya satu kali pada saat itu yang saya ingat. Tapi kan kegiatan ini harus berjalan, walaupun hanya edukasi sementara satu kali gitu. Kami akhirnya mencoba dengan apa yang saya dapati tahun 2012, praktek-praktek kecil. Saya coba bagaimana melaksanakan kegiatan produktif tersebut agar ini bisa dimanfaatkan bagi anak-anak asuh pada panti sosial anak asuh tersebut. Alhamdulillah itu berjalan. PT Pegadaian suatu saat melihat produktivitas di panti sosial tersebut. Kemudian dianggap berhasil. Kemudian ditawarkan lagi kami, apa yang bisa kami bantu lagi. Pada saat itu PT Pegadaian TJSL memberikan greenhouse yang sangat luar biasa, saya pikir itu ukuran 20 kali 14 meter persegi untuk kegiatan pertanian hidroponik. Nah kemudian diberikannya kandang domba dan alhamdulillah bisa berkembang. Sampai hari ini kalau saya perhatikan itu kurang lebih dari 6 ekor itu sampai mencapai 56 ekor, itu pun sudah dijual untuk akikah, dijual untuk kurban dan seterusnya. Nah dari situ mulai kegiatan. Pada waktu peresmian greenhouse dan kandang domba, kami volunteer dari panti sosial itu melakukan kegiatan pembuatan pupuk 1000 liter. Nah 1000 liter ini kemudian dibuka atau ceremonial openingnya oleh PT Pegadaian TJSL, yaitu programnya adalah berbagi pupuk 1000 liter kepada siapapun. Dan itu kami umumkan, jika ada yang berkehendak dan keinginan, silakan menghubungi kami dan kami antar kepada siapapun yang membutuhkan. Pada saat itu sih masih jangkauannya untuk Jabodetabek lah, sampai Jonggol, Bogor. Kalau kemarin saya praktisi sendiri, di situ sudah melibatkan petani-petani untuk mencoba mengaplikasikan pupuk yang kami buat pada saat itu. Dan alhamdulillah mendapatkan yang signifikan. Artinya biaya operasionalnya rendah, hasilnya hampir sama lah dengan pertanian konvensional seperti itu. Dari jalur TJSL, artinya tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Pegadaian atau TJSL ini mempunyai binaan bank sampah. Nah, bank sampah ini kan ada yang organik dan ada yang non-organik. Mungkin kalau yang non-organik itu sudah biasa atau sudah ada bagaimana cara penanganannya. Tapi yang organik ini kan harus dikelola, harus dilakukan suatu agar organik ini bisa dimanfaatkan. Saya dicoba lagi untuk melaksanakan kegiatan di Jawa Tengah dan Madiun pada saat itu. Madiun ini komposisi pada saat itu kelompok tani sedang merasakan sesuatu yang tidak baik, baik dari tanahnya maupun dari pupuknya. Pupuknya mahal, kemudian sulit, walaupun sudah punya kartu tani, tapi tidak mendapatkan pupuk yang bagus. Dari tanahnya sudah mulai mengeras. Artinya berarti tanah tersebut sudah banyak residunya. Nah ini harus diulang, harus ditreatment agar tanah itu menjadi lunak kembali, harus menjadi bisa lebih mudah digarap. Kemudian kami lakukan sosialisasi, edukasi, kemudian pendampingan. Jadi bukan hanya sosialisasi saja atau bukan hanya edukasi saja, tapi kami mendampingi selama 6 bulan. Kalau kurang tambah lagi 1 tahun. Dan alhamdulillah di Madiun atau Desa Betek, Kota Madiun itu bisa melaksanakan kegiatan pertanian organik yang berkelanjutan.
dengan biaya operasional yang rendah. Seperti itu. Dan hasilnya pun insya Allah tidak kalah dengan pertanian yang konvensional seperti itu. Rumus bertani itu adalah tanahnya baik, yang di atas tanah itu pasti baik. Nah, mulai disitulah saya mencoba mempraktekkan apa sih yang harus saya sampaikan atau saya letakkan atau saya berikan ke tanah. Dan bagaimana supaya tanah itu menjadi subur. Sebab Allah sudah mendesain sangat luar biasa dalam penciptaan. Misalnya, Allah menciptakan tanaman lah. Tanaman itu sebetulnya sudah ada unsur N, P, dan K. N-nya ada di daun, P-nya ada di batang dan ranting, kemudian K-nya ada di buah. Berarti sebetulnya Allah sudah mendesain nih, tinggal bagaimana kita menghidupkan dan menyuburkan tanah serta menjaganya dari residu atau kimia atau apapun yang membuat tanah itu menjadi rusak. Pupuk organik yang kami buat adalah bahannya itu berdasarkan dari kearifan lokal. Pokoknya yang ada di setempat di wilayah tersebut itulah yang kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk, baik pupuk padat, pupuk cair, atau pupuk hayati. Kalau misalnya ada di situ apa yang mau kita manfaatkan, ya situlah bahannya. Yang kita buat di situlah bahannya. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di situ. Dan bukan hanya pertanian organik saja atau pupuk organik saja, tapi pupuk organik yang berkelanjutan. Artinya kelompok tani bisa membuat sendiri. Bahannya dari mana? Bahannya dari kelompok tani itu sendiri. Ya harapannya agar Indonesia kuat ya. Indonesia itu mandiri secara pangan. Kenapa? Indonesia itu negara agrari. Kemudian Indonesia itu hidup di 2 musim gitu kan. Masyarakatnya pun adalah masyarakat yang luar biasa. Kalau seandainya negara kita adalah negara pangan, negara agrari, kemudian masih tidak mandiri pangan, ini kan bahaya. Sebab pangan itu adalah kebutuhan primer yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Kalau petaninya makmur, tadi saya katakan, ya makmurlah seluruhnya gitu kan. Menjelang pensiun, itu biasanya di perusahaan itu ada pelatihan, persiapan pensiun. Kebetulan waktu itu saya jadi kapusdiklatnya. Saya yang mendesain pelatihan itu. Persiapan pensiun itu mindsetnya harus secara psikologis harus disiapkan. Kemudian kegiatan apa yang akan dijalankan. Kan di masyarakat itu ada yang pensiun pilihannya udah santai aja, nggak perlu kegiatan lagi. Kemudian ada yang terus bekerja. Kembali lagi pertanyaan kepada Ustadz waktu pengajian. Jika kamu selesai suatu urusan atau pekerjaan, maka mulailah pekerjaan atau urusan baru dengan sungguh-sungguh. Itu penekanannya dengan sungguh-sungguh. Artinya di ajaran kami bahwa konsep pensiun itu tidak diartikan selesai nggak ngapa-ngapain. Artinya tetap terus harus berkarya. Nah itu pemahaman saya sehingga saya ikuti sampai sekarang. Syukur-syukur kegiatan yang saya lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Itu yang mendasari saya semakin senang untuk melaksanakan program The Gade Integrated Farming. Karena itu program itu sangat membantu pemberdayaan petani. Yang jelas, setelah pensiun dari suatu perusahaan, jangan berhenti beraktivitas. Jadi tetap terus beraktivitas, apakah itu aktivitas untuk bisnis, apakah itu aktivitas untuk sosial, apakah aktivitas memang konsentrasi saya katakanlah misalnya ngomong cucu, tapi harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Itu akan menjadi nikmat. Syukur-syukur aktivitas yang kita jalani masa pensiun itu bermanfaat bagi orang lain. Saya Sanjoko Tanoyo, saya usia 60 tahun, kemudian saya tinggal di Desa Betek, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dengan kegiatan sebagai petani sekaligus teman para petani untuk menjadikan petani itu berdaya, mandiri di kakinya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.